Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, program Kelas Parlemen. Dan pada saat ini tim Kelas Parlemen sudah berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI kepada para pemilih muda. Tentunya Anda penasaran kan bagaimana seorang anggota DPR RI mensosialisasikan bak seorang guru? Yuk kita ikuti terus perjalanan tim Kelas Parlemen. Pada kesempatan kali ini, tim Kelas Parlemen mengunjungi daerah Tegalsari di Kabupaten Banyuwangi, yang di dalamnya terdiri dari banyak sekali pondok pesantren. Dan salah satu yang terkenal ialah Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam adalah salah satu pondok pesantren terkemuka dan terbesar di Banyuwangi. Pondok pesantren yang berlokasi di Dusun Blok Agung, Kecamatan Tegalsari ini tidak hanya terkenal di Jawa Timur, namun telah dikenal di Indonesia. Pondok Pesantren Darussalam mulai dirintis sejak tahun 1949 oleh Kiai Haji Mukhtar Syafaat, yang merupakan salah satu ulama terkemuka di Banyuwangi. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap dan perilaku yang dapat menjadi panutan umat. Setibanya tim Kelas Parlemen di Pondok Pesantren, kami langsung menyapa para santriwati yang sudah hadir di Aula Pondok Pesantren Darussalam. Mereka tampak antusias menerima sosialisasi yang akan diberikan oleh salah seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan mereka. Dan sosok anggota DPR RI yang akan memberikan sosialisasi pada hari ini ialah Ibu Nihayatul Wafiro dari Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa daerah pemilihan Jawa Timur 3 yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Ibu Nihayatul Wafiro juga merupakan seorang santriwati lulusan dari Pondok Pesantren Darussalam yang kini tengah menjabat sebagai anggota legislatif yang mewakili daerah tempat beliau dibesarkan. Di Pondok Pesantren inilah beliau menghabiskan masa pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Mau tanya dulu, sebelum saya menerangkan soal apa itu DPR dan sebagainya, saya mau tanya, ada yang tahu nggak bedanya DPR dan DPD? Tahu nggak kepanjangannya DPR apa? Apa itu? Kalau DPD? Lalu apa bedanya? Apa itu bedanya kira-kira? Depannya, belakangnya ada R, yang satu belakangnya D gitu ya. Lalu udah, kalau nggak bisa saya tanya pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya DPR dan MPR? Jangan dijawab depannya D, belakang depannya M gitu. Jadi ada namanya Dewan Perwakilan Daerah, ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah dipilih oleh rakyat berdasarkan partai-partai politik. Tapi kalau Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili daerah-daerah, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ada berapa provinsi di Indonesia? La haula wala quwata berapa? 34. Yang paling muda provinsi mana? Kalimantan Utara. Kaltara. Jadi kalau DPD itu adalah mewakili daerah-daerah, tiap provinsi diambil 4 orang untuk mewakili daerah. Nah, tugas DPR dan DPD juga berbeda. Ketika DPR dan DPD ini gabung jadi satu, mereka rapat setiap 1 tahun sekali. Itu namanya mereka rapat untuk anggota MPR. Jadi gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR. Lalu apa toh tugas dari DPR itu? Ada yang tahu? Membuat undang-undang. Yang kedua, membuat anggaran. Yang ketiga, pengawasan. Tepuk tangan buat semuanya. Membuat undang-undang, membuat anggaran, dan melakukan pengawasan. Lalu
dari 3 tugas ini menjadikan yang diurus bukan hanya di tingkat kabupaten atau kota, seluruh Indonesia harus diurus. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat? 3. Apa saja? DPR RI itu ngurusi seluruh Indonesia. Lalu DPRD provinsi itu seluruh provinsi. Lalu DPRD kabupaten atau kota itu mengurusi seluruh kabupaten dan kota. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Sudah ada yang umur 17? Angkat tangan dulu yang umur 17. 17. Berarti kalau sudah umur 17 tahun, sudah punya KTP, berarti boleh mengajukan, boleh menjadi pemilih. Nah, menjadi pemilih itu seperti apa? Biasanya kalau anak-anak muda ini, saya dulu pernah muda juga, walaupun sekarang tetap merasa masih muda. Nah, saya dulu ketika seumur Anda, pertama kali saya nyoblos itu umur saya sekitar umur 19 tahun. Umur 19 tahun saya mulai pertama kali saya menggunakan hak suara saya. Jadi seingat saya mulai umur 19 tahun sampai sekarang saya tidak pernah sekalipun golput. Tahu golput? Golput itu golongan putih, dalam artian tidak pernah menggunakan hak pilihnya untuk nyoblos. Biasanya orang yang golput tuh bilangnya begini, aku nggak mau milih, yang aku pilih, nggak ada yang serbi hati. Tapi nanti kalau pemerintahannya kacau balau, adanya cuma memaki-maki, oh pemerintahan tuh begini. Padahal sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk memilih pimpinan kita, untuk memberikan suara kita. Kalau kita hanya bisa memaki, banyak orang bisa marah-marah, tapi dia tidak bisa memberikan suaranya. Kita itu sebagai anak muda, sudah fasilitas sudah ada semuanya, sudah ada media, sudah ada gadget, internet di mana-mana sudah ada. Nah, karena itu sudah ada, harusnya kita bisa menggunakan itu untuk belajar. Salah satunya adalah belajar tentang politik. Kalau orang berpikir politik itu kaitannya cuma ngatur negara. Tidak. Apapun dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari politik. Contoh nih, kalau mbak-mbak di pesantren, aku nanti kalau mau mandi dulu atau ambil kos-kosan dulu, nanti kalau aku ambil kos-kosan mandiku nanti antrianku dipakai temanku. Sampean mbak-mbak mengatur ini mau mandi dulu, ini mau apa? Mau makan dulu, mau belajar dulu, itu juga bagian strategi. Contoh yang paling gampang, ada pemilihan ketua kelas kan? Ada. Biasanya calonnya tidak hanya satu kan? Ya. Terus habis itu kan kita bisik-bisik, milih sopo, milih mbak itu aja. Mbak itu loh, baik. Oh mbak itu loh, gampang diajak bolosan, pilih jadi ketua kelas saja. Nah, itu sebenarnya ketika milih ketua kelas itu sudah bagian Anda semuanya belajar tentang politik dari yang tingkat paling bawah. Oh, milih ketua kelas tuh, oh harusnya ketua kelasku itu harus yang begini. Itu sudah bagian dari politik. Jadi jangan bilang bahwa politik itu sesuatu yang sangat besar. Tidak, setiap hari pun kita bermain politik. Nah, kalau di politik ini kan sifatnya luas kalau di Indonesia tentang negara ini. Caranya seperti apa? Harus rajin-rajin update, lihat di internet siapa sih ini? Orangnya seperti apa? Partai ini seperti apa? Itu harus mulai belajar dari internet. Jadi internet itu jangan hanya digunakan untuk for fun saja. Untuk nonton film ya nggak apa-apa nonton film. Tapi banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Sosialisasi yang berlangsung kurang lebih 30 menit tersebut dilanjutkan dengan sesi pertanyaan yang diberikan oleh santriwati kepada Ibu Nihayatul. Gimana tadi udah dengar penjelasan dari Ibu Nihayatul? Udah paham belum? Berarti kalau udah paham, ada pertanyaan dong, ya. Mau nanya apa mau ditanya?
Tanya ya. Ada yang mau nanya? Oh ya, ada dari sana. Nama saya Naila Adin Kumala. Saya dari kelas 12 MA Al-Amiriyah. Begini Bu, saya mau tanya, gimana sih caranya jadi anggota DPR itu? Jadi untuk menjadi anggota dewan, untuk bisa menjadi calon legislatif, seseorang itu harus punya 3 hal. Pertama adalah modal sosial, modal diri, kemampuan diri, kepintaran, kecakapan dan sebagainya. Yang ketiga adalah modal ekonomi. Modal ekonomi ini yang paling terakhir. Yang pertama adalah modal sosial. Modal sosial itu apa? Sampean punya kenalan berapa sih? Yang ada di sekitar sampean itu berapa orang? Yang kedua, Anda itu sudah melakukan apa sih di masyarakat? Kalau Anda belum pernah melakukan apa-apa di masyarakat, jangan pernah berharap untuk sukses untuk menjadi calon legislatif. Yang kedua adalah modal diri. Anda bisa apa? Karena untuk menjadi DPR itu, anggota dewan itu tidak hanya pinter ngomong, tidak. Saya merasa tidak pinter ngomong, tapi pinter ngoceh. Nah, tapi juga harus punya kemampuan yang lain. Contoh, dia harus benar-benar orang yang mau belajar. Karena menjadi anggota dewan tuh banyak sekali hal yang harus dipelajari. Mereka harus benar-benar belajar. Yang ketiga, modal ekonomi kaitannya dengan usaha untuk maju. Nah, kalau menjadi anggota dewan sebenarnya yang paling yang paling dasar sebenarnya, kalau kita tahu di manapun kalau kita ingin melakukan apa-apa adalah babun niat. Babun niat, bab pertama kita adalah babun niat. Bab pertama adalah bagaimana kita meniatkan diri. Niatnya apa? Bukan untuk meniat untuk menjadi orang besar, bukan niat untuk menjadi orang kaya. Tidak, niatnya adalah niat untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena sejatinya politik itu bukan hanya persoalan kekuasaan, tapi politik itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ausofuniha dari IAIDA. Pertanyaan saya, dalam sebuah organisasi itu terkadang ada campur tangan sebuah politik, entah itu politik pemilihan ketua ataupun politik dalam pengembangan program-programnya. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana sih kita menilai politik yang baik dan atau yang buruk gitu, dan bagaimana cara kita menanggapi dalam situasi yang seperti itu. Bagaimana kita menyikapi kalau ada perbedaan-perbedaan, begitu ya, perbedaan-perbedaan yang ada di politik. Sebenarnya perbedaan itu biasa. Kita yang coba lihat, kalau ada temen yang kembar, apakah kembar itu otomatis juga cara berpikirnya sama? Apakah kalau kembar otomatis yang ditaksir orangnya sama? Pasti berbeda. Cara berpikir tiap kepala itu berbeda. Nah, kalau ada perbedaan seperti itu, bagaimana menyikapinya? Kita lihat mana yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Nama saya Maulidah Fitriah Mustafa dari IAIDA. Saya ingin bertanya Bu, di akhir-akhir ini kan sering sekali ada berita di koran tentang korupsi, kasus soal hal-hal yang bergesekan mengenai perbedaan, seperti perbedaan agama, perbedaan organisasi segala macam. Nah, saya ingin bertanya, kalau menurut panjenengan itu yang merupakan hal yang menyebabkan semua itu tuh dari sisi apanya Bu? Apa sisi ekonomi Indonesia yang belum maju, sisi pendidikan yang belum maju, atau memang SDM-nya Indonesia itu yang memang malas-malas? Bagaimana sih sebenarnya kondisi sekarang ini? Kenapa kok terjadi perbedaan agama? Ada isu-isu soal agama, ada isu korupsi dan sebagainya. Memang kita tidak bisa melihat semua politik itu adalah satu warna. Politik itu berwarna-warni. Karena tujuan orang itu berbeda-beda juga. Tujuannya yang satu adalah pokoknya saya hanya pengen kenyang makan. Yang satu saya pengen kenyang tapi plus nambah es krim. Yang satu pokoknya saya pengen apapun yang saya makan tapi saya minta ke teman. Bisa juga karena perbedaan-perbedaan itu kenapa? Karena kalau terjadi benturan,
Yang saya katakan tadi memang isi kepala setiap orang itu berbeda. Tapi kadang-kadang tidak semua orang punya atau bisa menghargai orang lain. Tidak semua orang mau mendengarkan orang lain. Kadang-kadang merasa bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling hebat sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Padahal ketika ada perbedaan itu kuncinya adalah duduk bersama, bermusyawarah, itu pasti semuanya akan selesai. Karena kalau semuanya punya tujuan yang sama, ketika tujuan itu punya jalan yang berbeda-beda, tapi kalau tujuannya bisa diambil bersama yaitu menyejahterakan rakyat, insya Allah semuanya bisa selesai. Pastinya ilmunya bermanfaat sekali, menambah pengetahuan kita tentang sebenarnya DPR itu kerjaannya apa aja sih, lalu bikin kita jadi positive thinking soal kerjaannya DPR itu apa aja, karena selama ini kan banyak isu-isu politik berupa kasus korupsi, kasus segala macam itu yang bikin kita jadi negative thinking soal DPR dan MPR. Terus dari kelas ini tadi juga kami jadi dapat banyak inspirasi, banyak hal-hal positif yang bisa bikin kita jadi pemuda itu harus mandiri, harus berani, harus bisa bermanfaat buat semuanya. Ya banyak banget ya manfaat, terutama kita kan kaum muda di sosial media itu sering disebutin yang nggak baik-baik tentang DPR-nya sendiri, korupsi atau penggelapan uang. Jadi kalau yang langsung gini kan kita bisa tahu yang sebenarnya, bahwa itu nggak cuma sebatas korupsi atau apa, korupsi atau kolusi gitu aja. Jadi kita tahu tugas beratnya DPR itu gimana ke masyarakat. Ini terima kasih banget buat Bu Hajah Nihayatul Afirah atas hadiahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat saya juga dan teman-teman. Setelah usai dengan kegiatan sosialisasi kepada para santriwati di pondok pesantren, Ibu Nihayatul langsung bergegas mengajak tim kelas parlemen untuk mengunjungi salah seorang wanita parubaya yang merupakan salah seorang wali murid atau orang tua dari seorang alumnus santri di pondok pesantren Darussalam yang tinggal dalam serba keterbatasan. Dan kami pun tiba di kediaman Mbah Katemi. Ya, Mbah Katemi, seorang wanita parubaya yang harus rela hidup sebatang kara semenjak ditinggal wafat oleh suaminya, dan juga anak satu-satunya yang harus merantau bekerja di Pulau Bali. Dalam kesehariannya, Mbah Katemi mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan menjual sapu lidi sederhana yang dirautnya sendiri. Dalam sehari, beliau hanya bisa membuat satu ikat sapu lidi yang dihargai hanya Rp2.000 per sapu. Dengan pendapatan yang tidak menentu, Mbah Katemi hidup dalam kesulitan ekonomi. Beliau hidup hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar yang meraiba dengan Mbah Katemi yang sudah semakin menua. Walaupun hidup dalam kesulitan dan kondisi fisik yang sudah semakin menua, tidak lantas membuat Mbah Katemi berpangku tangan dan berharap belas kasih dari orang lain. Beliau tetap berusaha dengan segenap sisa tenaga yang masih dimilikinya untuk terus menyambung hidup secara mandiri. Jadi Mbak ini tinggal di rumah ini sendiri. Niki sing bangun namanya sinten? Bedah rumah. Bedah rumah. Oh, rumahnya hasil dari bedah rumah. Sendirian di sini, Mbak, ya Allah. Ini kondisi kamar Mbah ya, Bu ya? Ini kondisi kamarnya Mbak, jadi Mbak sholat juga pasti di sini. Ini memang sebetulnya agak kurang layak Ibu ya? Iya. Mbah, sholatnya tempuh jenengan. Tempuh lenggah nggih. Iki beras jenengan kantor sampeyan, Mbah. Lawe napa jenengan masak beras tok? Itu beras dari kapan, Ibu? Niku beras tuh kapan niku, Mbah? Niku dek wingi asal urunan dugi pundi beras dikasih desa. Recycle entek setengah kilo. Dikasih minyak setengah kilo, beras 5 kilo. Jadi Mbak tinggalnya tidur sini. Lampu ini ndamel napa, Mbah? Lampu niki nggih. Sinten sing bayari lampu? Mboten purun dibayari. Ponaan, jadi tidak bayar, jadi dari tetangga-tetangga disalurkan ke sini. Berarti memang masih belum teraliri listrik secara langsung, Bu ya, Mbah? Air juga dibantu ya. Air juga masih dibantu. Banyak dibantu kalau ponaan. Niki pawone, Mbah. Nggih kacau ngoten niku pawone. Ini ruangan apa, Bu? Ini dapur. Oh, dapurnya, Mbah. Ini dapurnya
Mbah. Mriki masakin jenengan ten mriki. Jadi jadinya toyone ten pundi? Ini lembut Ten atus ten pundi ten mriku mingking. selang iki. Oh, selang. Oh. Niki kok enek kayu barang jenengan asal kompon di kayune. Nggih laras tiang megor-megor. Jadi ini kayu-kayunya ngambil dari apa terus narik-narik di sekitar rumah untuk masak. Terus niki nek maam sinten sing ngurusi Mbah? Nggih anu niku napa niku? Ansal sembako niku. Sembako masaknya Mbak? Nggih. Masaknya Mbak? Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Masak sendiri. Jadi makanya masyarakat biasanya nasi gitu. Mbak ini tinggal di sini sendiri. Ngene kaya ngene. Sampun. Mbak ada sakit apa, Bu? Mungkin ada penyakit apa? Jadi penyakitnya punggung, Lambung. sini sakit sama lambung. BPJS mboten Mbah jenengan kali pemerintah damel obat. Hah? Ica anu nih BPJS anu. BPJS. Puskesmas. Puskesmas. Ica. Puskesmas apa BPJS? Boten. Jadi dari asal BPJS. BPJS salah satunya seperti ini karena mereka apa itu datanya dari Kementerian Sosial, sehingga kadang-kadang orang yang seperti ini malah tidak tercover, tidak tercatat. Yang orang-orang yang mampu yang malah tercatat. Ini harus jadi juga menjadi evaluasi lah, perhatian untuk Kementerian Sosial karena yang mendata Kementerian Sosial lembah lo gak duwe BPJS. Terus jenengan sih nek preksa kali sinten Mbah? Iya Mbak. Mlampah ya Mbak. Nggih nek diterne kali. Niku teng. Pun nangis to Mbak, ya Allah Mbak. Kalau jenengan nangis supaya itu ya Allah. Jenengan dongani mugi-mugi dan sehat, jenengan wis sehat, sabar paling sabar. Nah ini nanti Kang tolong diuruskan BPJS-nya, nanti biar saya yang bayar untuk BPJS mandiri mau. Nanti biar kita langsung yang membayar. Berarti yang mandiri? Yang mandiri aja, karena kalau BPJS ini kan lama prosesnya. Jadi nanti tolong diurus untuk BPJS BPJS mandirinya biar nanti kita yang bayar. Saya kalau ada masyarakat yang sakit seperti itu sekarang daripada memberi uang dan sebagainya, lebih baik kita langsung buatkan BPJS-nya Bu ya. Itu yang penting. Anunya tadi sembakonya, Mbah jenengan niki pinten-pinten dinten mboten usah istirahat mawon ben gak loro niki enten gula Mbah. Mbah ini yang sudah tua pun masih berpikir, saya nggak kerja kok dikasih beras. Padahal banyak lagi orang-orang lain yang masih muda, yang masih kuat. Malah maunya minta, tidak mau kerja. Ini kita harus luar biasa. Apa itu belajar dari Mbah ini? Mbah aja masih maunya kerja untuk bisa dapat beras. Lah kita ini maunya meminta tapi tidak mau kerja. Niki yatrone niki damel jenengan ge jogo-jogo. Jogo-jogo nek jenengan ajeng ing puskesmas, ajeng tumbas obat, opo tumbas lawu niki yatrone. Terus terang saya mewakili dari tokoh masyarakat mriki ya. Itu mengucapkan terima kasih kepada Nduk Nihatul Wafiroh. Beliau sangat peka terhadap masyarakat, terkhususnya kepada dapil part ini. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan saya mewakili dari masyarakat, lingkungan masyarakat RT sini tentu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Nduk Nihatul Wafiroh sebagai anggota DPR yang memperhatikan masyarakat yang belum tercover oleh pemerintah. Dan ini mungkin sempat lepas dari pengawasan termasuk kedinasan yang terkait. Jadi Mbah ini bilang bahwa saya orang tidak punya, dibantu, terima kasih sudah dikasih beras, sudah dikasih macam-macam, kasih uang. Tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah yang balas. Ya pemirsa, seperti yang kita lihat, ternyata memang banyak sekali masih di tengah-tengah kita masyarakat seperti Mbah yang masih tidak terjangkau dan tidak terdeteksi oleh pemerintah. Bahwa masih hidup sangat sulit, hidup dengan sederhana di rumah yang sangat sederhana, untuk makan sehari-hari saja sangat sulit.
Tentunya kita berharap dengan adanya bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh Ibu Nihayatul Wafiroh bisa meringankan beban dan juga bisa mengingatkan kepada para pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan masyarakat seperti Mbah. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara kelas parlemen edisi hari ini. Saya Dedi Ramadan dan juga Ibu Nihayatul Wafiroh beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.